Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Ani, nanti Bu Ani berperan sebagai murid saya, Natasha, kelas 5. Jadi Natasha ini kasusnya jarang masuk sekolah akhir-akhir ini. Tidak hanya pada kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga pada kegiatan berkelompok di luar jam sekolah. Karena anak-anak ini kebetulan ada tugas di luar sekolah yang mengharuskan mereka itu berkelompok menciptakan tarian sendiri. Nah, Natasha ini jarang masuk sekolah, termasuk pada keaktifan mengikuti kegiatan kelompok tersebut. Akibatnya, teman-teman lain itu enggan untuk berkelompok dengan Natasha. Seperti itu, Bu Ani. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Natasha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Ibu bisa minta waktunya sebentar? Iya, Bu, boleh. Ada apa ya, Bu, kira-kira? Baik, Natasha, sebelumnya Ibu minta maaf jika mengganggu waktu Natasha istirahat. Jadi, ada yang ingin Ibu tanyakan. Mengapa akhir-akhir ini Natasha jarang masuk sekolah? Kalaupun Ibu izin, itu izinnya karena sakit atau karena keperluan keluarga. Pada sebelumnya, Natasha ini termasuk murid Ibu yang rajin bersekolah loh. Nah, apakah Bu Anggi boleh mengetahui hal yang sebenarnya terjadi? Mungkin Bu Anggi bisa membantu. Iya, Bu. Sebenarnya saya ini sekali cerita sama Bu Anggi. Kalau boleh saya mau bercerita, dan semoga saya mendapatkan solusi yang terbaik dari Bu Anggi. Tentu Silakan, saja boleh. Tentu saja boleh, Nak. Silahkan. baik, Bu. Eh, Sebenarnya ibu saya sekarang itu harus bekerja untuk membantu ayah. Karena ayah sekarang sudah tidak bekerja lagi, Bu. Sedangkan saya punya adik kecil yang harus dijaga. Terkadang itu juga menyuruh saya membantu melakukan tugas rumah sampai malam hari. Misalnya kalau malam hari itu sih saya harus membantu ibu mencuci piring dulu sebelum tidur. Jadi paginya saya kesiangan tidak bisa masuk sekolah. Maaf ya Bu. Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Apakah sebelumnya Natasha sudah pernah menyampaikan kepada ibu atau pada ayah? Barangkali ayah membantu menyampaikan ke ibu. Sebetulnya sudah Bu, tetapi kata ibu nanti ibu akan izin sendiri ke Bu Anggi, begitu Bu. Seperti itu. Misalnya seperti kegiatan berkelompok nari kemarin. Nah, itu um, Natasha bisa tahu sendiri akibatnya. Coba uh, Natasha sebutkan apa akibat yang diperoleh Natasha karena tidak ikut kerja kelompok seperti kemarin. Kemarin itu memang jarang ikut latihan kelompok Bu, jadi gerakan menari saya paling jelek dan teman-teman sekarang tidak mau berkelompok dengan saya Bu. Dan saya jadi Bu, apa yang harus saya lakukan. Iya. Padahal sebelumnya Natasha ini termasuk murid ibu yang pandai menari, sehingga teman-teman itu awalnya sangat senang loh berkelompok dengan Natasha, karena Natasha pandai menari. Betul tadi teman-teman senang sama saya, tapi sekarang banyak teman yang kecewa
setiap perbuatan itu pasti menimbulkan akibat yang harus kita terima. Hal yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah belajar dari pengalaman. Jadi tidak mengulangi kesalahan yang sudah kita lakukan, bahkan berusaha untuk memperbaiki. Menurut Natasha, mengapa teman-teman bisa kecewa seperti itu? Bahkan tidak mau berkelompok dengan Natasha lagi. Iya ya, Bu. Mungkin saya itu jarang masuk sekolah. Terus mana sekarang itu banyak tugas kelompok daripada tugas individu. Teman-teman jadi tidak mau berkelompok lagi Bu dengan saya karena takut saya kurang maksimal dalam bekerja kelompoknya. Takut teman-teman itu kecewa Bu sama saya. Hebat. Berarti kamu sudah mengetahui kesalahan yang telah kamu perbuat dan akan kamu perbaiki. Menurut Natasha, apa rencana yang akan Natasha lakukan? Mungkin rencana yang saya lakukan yaitu lebih mengatur jadwal dalam membantu ibu di rumah dan belajar saat di sekolah. Saya akan berbicara sama ibu tentang kegiatan sekolah saya yang mulai sibuk karena sebentar lagi itu sudah selesai kelas. Terus banyak tugas kelompok juga sehingga harus mengikuti kesepakatan kelompok. Saya juga bisa meminta bantuan ayah untuk berbicara pada ibu. Seperti itu, Bu. Anak pandai. Ternyata Natasha sudah dapat menentukan solusi yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Sehingga di kemudian hari Natasha akan lebih baik lagi. Apakah sekarang Natasha akan lebih sering masuk sekolah? Insya Allah iya, Bu. Saya lebih semangat lagi. Saya yakin teman-teman akan mengerti jika mengetahui ceritanya dan akan lebih bangga karena saya juga dapat memperbaiki kesalahan saya, Bu. Iya, ibu saja bangga sekali pada kamu. Selanjutnya, apa komitmen yang harus kamu lakukan? Saya akan berusaha untuk membantu ibu semaksimal mungkin di rumah, sehingga tidak sampai mengganggu waktu belajar, apalagi sekolah. Misalnya ya Bu, kalau setelah pulang sekolah, saya akan langsung mengerjakan tugas, jika ada tugas dari sekolah. Setelah itu saya bisa bermain bersama sama adik, dan juga nanti bisa membantu ibu saat itu membutuhkan bantuan sih. Bagus. Lalu apa langkah selanjutnya? Saya akan meminta maaf pada kelompok saya kemarin, kemudian menghubungi teman ketika mungkin saya tidak masuk sekolah, sehingga saya tidak tertinggal pelajaran hari itu. Kemarin kan Natasha tidak masuk nih, jadi Natasha nanti akan menghubungi teman atau ketua kelas menanyakan tugas apa yang diberikan oleh Bu Anggi. Jadi Natasha tidak akan tertinggal lagi pelajarannya ini. Ide yang bagus. Semoga kamu lebih baik lagi selanjutnya. Terima kasih Bu Anggi karena telah membantu saya untuk memperbaiki diri menjadi baik. Sama-sama sayang, komitmen ini kamu ambil sendiri. Tentu Ibu harap kamu dapat mematuhinya juga ya. Ibu bangga sekali padamu. Syukurlah, sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama sayang, sukses selalu. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Anggi. Sama-sama. Waalaikumsalam. Selanjutnya. Selanjutnya Bu Ani. Dan saya.
langsung dimulai saja mungkin Ibu. Dulu langsung dibuat ya. Halo, Mama. Nggih. Nggih, ini langsung saya mulai saja ya. Nggih, nggih Bu Ani. Nggih. Oke, dalam mungkin Bu Ani bisa di-open kameranya karena kan sebagai pengamat. Nggih. Baik, saya mulai dulu ya. Di sini proses skripsi saya itu ada suatu masalah dengan gigi. Itu deteksi itu sudah terlambat datang ke sekolah karena harus merawat anaknya yang mulai masuk dan setiap kali terlambat deteksi ini selalu mengirim pesan dan meminta izin kepada kepala sekolah. Namun karena terlalu sering terlambat, akhirnya kepala sekolah ini menegur Bu Septi terkait pelanggaran disiplin kinerjanya. Bu Septi merasa sedih karena teguran tersebut dan kemudian meminta saya untuk membantu mencarikan solusi atas permasalahannya. Untuk percakapannya mungkin bisa dimulai dengan Bu Mus yang berperan sebagai Bu Septi. Monggo Bu Mus. Nggih. Baik. Terima kasih Bu Ani. Saya coba. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Septi. Bu, permisi nggih Bu Ani. Bu Ani lagi sedang apa nih? Ini itu saya sedang membuat perangkat pembelajaran. Nggih. Bu Ani mohon maaf. Ini saya mau mengganggu waktunya sebentar. Apakah Bu Ani bisa? Ya, tentu boleh saja Bu. Mungkin saya ini sudah selesai Bu untuk membuat perangkat pembelajarannya kebetulan sekali. Mari Bu, bisa saya bantu? Ya, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Gini Bu, saya kepingin curhat dengan jenengan. Apakah tidak mengganggu nggih? Oh, tidak sih, tentu saja tidak. Ngomong-ngomong, apa yang ingin jenengan bicarakan dengan saya? Kelihatannya serius sekali. Mari kita sudah bersama, Mbak Sasha. Monggo Bu, monggo. Oke Bu, matur nuwun. Iya Bu, ini saya mau cerita. Ini akhir-akhir ini kan saya itu sedang dilanda keresahan, resah, galau gitu loh Bu, kalau bahasa anak muda sekarang. Nah ini saya itu ingin mendapatkan solusi dari keresahan atau kegalauan saya yang saya alami akhir-akhir ini. Baik Bu Tati, semoga dengan pertemuan kali ini, sesi curhat ini antara saya dengan jenengan bisa mendapatkan solusi dari perusahaan jenengan dan semoga saya ini bisa membantu Bu Tati. Coba dengan ceritakan kira-kira apa yang membuat jenengan resah pada saat ini. Oke Bu, begini. Saya itu agak ini resah karena saya itu kemarin waktu saya datang ke sekolah tiba-tiba itu saya ditegur oleh kepala sekolah karena katanya saya tidak disiplin dalam bekerja selama ini. Tidak disiplin yang bagaimana Bu Septi sehingga Bu Septi ini mendapat teguran. Coba sekarang jenengan ceritakan secara detailnya itu
bagaimana sampai Bu Septi ini ditegur oleh kepala sekolah? Gini Bu, kemarin itu kan saya dipanggil ke ruangannya. Kemudian saya kan kaget, kenapa ya saya dipanggil? Kemudian kepala sekolah itu menegur saya, karena selama ini saya terlambat. Akhir-akhir ini kan saya memang sih datangnya terlambat. Tapi kan saya itu sudah apa? Sudah izin beliau kalau saya itu terlambat. Dan beliau itu mengizinkan. Waktu itu saya izin lewat WA itu beliau mengizinkan. Itu kenapa ya saya ditegur? Jadi Bu Septi kemarin itu dipanggil karena ditegur terlambat gitu tuh ya akhir-akhir ini ya. Lalu apa yang membuat Bu Septi ini untuk datang terlambat Bu, sehingga sekolah-sekolah harus menegur Bu Septi? Oke, ini Bu. Saya itu terlambat itu bukannya bolos Bu atau tanpa alasan. Saya itu terlambat itu anak saya kan yang kecil ini kan baru masuk TK. Nah itu kan setiap hari biasa kan ya Bu, namanya anak yang baru masuk TK itu kan persiapannya harus banyak. Saya harus menyiapkan sehingga pagi itu repot gitu. Jadi harus menyiapkan ini, menyiapkan itu keperluan anak saya dan harus mengantarkan anak saya dulu ke sekolah. Makanya saya terlambat. Jadi masalahnya itu Bu Septi harus menyiapkan terlebih dahulu untuk persiapan anaknya harus berangkat ke sekolah gitu ya Bu ya masalahnya ya. Menurut Bu Septi apa dengan melanggar tidak disiplin seperti yang dikatakan sekolah-sekolah tadi ya Bu kira-kira? Enggak Bu, sebenarnya sih memang ya. Saya menyadari betul, saya itu melanggar kedisiplinan sekolah yang diterapkan oleh sekolah. Tapi kan setiap hari saya dalam terlambat itu selalu izin ke kepala sekolah. Itu Bu. Betul sekali Bu Septi. Mungkin kalau Bu Septi terlambatnya sekali dua kali ke sekolah terlambat. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau juga akan sibuk karena beliau itu juga akan memperhatikan setiap proses sekolahnya. Apalagi kalau ada yang salah, memang harus ditegur dan itu apa yang menjadi keresahan dari Bu Septi. Betul Bu, memang saya itu memang sangat kurang disiplin akhir-akhir ini. Itu yang menjadikan saya resah. Keresahan saya ini itu saya menjadi tidak enak kepada kepala sekolah karena ketika ditegur itu saya itu ya Bu ya sedikit jengkel gitu Bu. Rasanya itu sedikit kurang menerima karena saya itu kan punya alasan terlambat. Saya kan tidak berbohong terhadap keterlambatan saya. Ya, begitu ya Bu ya. Karena Bu Septi kurang disiplin dengan datang terlambat, jadi Bu Septi ditegur oleh kepala sekolah. Dan Bu Septi itu merasa resah karena teguran ini kurang dengan terima. Seperti ada alasan ya Bu ya, dibalik keterlambatan itu. Bu Septi kan tidak bohong. Ya karena terlambat mengantarkan anaknya tadi, Bu Septi izin terlebih dahulu ke sekolahnya. Jadi kira-kira menurut Bu Septi, bagaimana dengan sikap Bu Septi tersebut? Oke Bu, memang saya rasanya ini ya Bu ya, tapi ya sebenarnya saya menerima dengan sabar bahwa yang saya lakukan itu memang salah kan karena saya sering terlambat. Tapi kan kemarin saya sedikit terbawa emosi itu karena saya itu juga bingung apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Kan saya juga kemarin kan sudah minta izin, saya kira ya sudah diizinin gitu.
Kira-kira ya Bu ya, langkah selanjutnya Bu Septi lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Bu Septi itu kira-kira seperti apa ya Bu? Nah itu Bu, saya tuh mikir gimana ya caranya. Terus ya, mungkin gini ya Bu ya, apakah saya pertama menemui kepala sekolah dulu ya Bu untuk minta maaf. Bu Septi ingin menemui kepala sekolah dulu ya untuk meminta maaf. Lalu kira-kira bagaimana dengan bisa memperbaiki masalah kedisiplinan dengan Bu? Nah itu Bu, saya tuh mikir gimana ya caranya agar saya itu tidak terlambat lagi. Soalnya kan ini saya juga bingung, anak saya kan masih kecil. Dan saya ingin anak saya itu tidak terabaikan. Saya bisa disiplin, anak saya juga bisa tertangani. Jadi sama-sama enak gitu Bu. Kalau menurut Bu Septi, kira-kira ya, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut? Mungkin rencana saya nantinya saya akan bangun lebih pagi Bu. Lebih pagi agar saya bisa mempersiapkan kebutuhan anak saya. Dan saya akan, iya kebetulan itu adik ipar saya itu apa sih namanya anaknya itu sekolahnya sama dengan anak saya. Mungkin saya bisa ini ya membarengkan dia, minta izin sama dia agar dia bisa sekalian mengantarkan anak saya sama-sama berangkat ke sekolahnya. Wah, jadi tuh Bu, itu Bu, ternyata rencana yang akan dilakukan oleh Bu Septi sudah sangat luar biasa loh Bu, untuk bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi Bu Septi. Sekarang apa Bu Septi masih mengalami keresahan? Insya Allah enggak Bu, kan saya sekarang lebih lega kayaknya ya. Jujur Bu, saya kemarin itu ketika ditegur itu agak takut karena kan bermasalah dengan kepala sekolah. Jadi saya itu nggak enak sendiri gitu Bu. Ya, ya Bu, syukurlah sekarang Bu Septi sudah merasa lega ya Bu ya. Lalu dari apa yang Jadi, sudah Bu Septi rencanakan tadi, komitmen apa yang Bu Septi lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? ya ini Bu, mengenai hubungan dengan kepala sekolah, besok saya insya Allah langsung minta maaf pada beliau karena saya agar saya tidak kesal lagi dan saya juga memang saya salah gitu Bu. Kemudian saya ini mengenai kedisiplinan di sekolah, insya Allah saya akan melakukan ini bisa bangun lebih pagi. Kemudian saya akan berbicara sama adik ipar saya tentang rencana saya tadi untuk menitipkan anak saya agar bisa dibawa bareng atau berangkat bareng ke sekolah. Wah, ide bagus sekali Bu Septi ini. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Septi dapat bekerja dengan hati yang tenang, tanpa dihantui lagi hati yang resah. Ya, Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu Ani atas waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya jadi enteng, enak, lega. Semoga permasalahan yang saya hadapi ini bisa terselesaikan dan semoga saya juga sebagai guru bisa memberikan yang terbaik dan teladan bagi siswa-siswa saya. amin, amin. Alhamdulillah ya Bu Septi, permasalahan sudah teratasi. Amin Bu Septi. Jadi sekali lagi matur nuwun nggih Bu Ani atas waktunya sudah merepotkan panjenengan. Sama-sama Bu. Terima kasih juga. Nggih, sampun nggih. Sudah. Selanjutnya Bu Nggih. sama Bu. Nggih.
Secara langsung saya nggih. Ini saya sama Bu Anggi. Bu Anggi. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya mulai saja untuk kasus saya. Itu saya punya seorang murid. Murid ini memang dia itu anaknya pendiam. Tapi dia waktu saya melihat dia belajar bahasa Indonesia di materi puisi itu dia sangat berbakat sekali, sangat berpotensi. Nah, kebetulan di sekolah saya itu di dalam peringatan Isra Mi'raj itu ada lomba puisi. Nah, saya ingin Salwa ini untuk menggali rasa pedenya, saya menunjuk Salwa ikut lomba puisi. Nah, di sini saya ingin Salwa itu bisa pede menampilkan puisi di lomba Isra Mi'raj tersebut. Namun ternyata Salwa ini takut atau nggak percaya diri gitu. Jadi akhir-akhir ini dia sering melamun. Saya lihat dia sering kayak melamun gitu, kayaknya ada yang dipikirkan. Itu permasalahannya. Nah, ini saya akan menggali si Salwa agar Salwa bisa mengikuti lomba puisi tanpa rasa takut dan dengan pede bisa mengikuti lomba puisi tersebut. Begitu Bu Andi kira-kira. Kelas berapa Bu Salwa ini? Kak Salwa ini kelas 6, kebetulan murid saya. Jadi ini saya perwakilan, biasanya kan ada lomba Isra Mi'raj perwakilan kelas itu mengirimkan satu delegasinya untuk lomba sekolah. Oke Bu. Langsung ya, saya mulai. Assalamualaikum Salwa. Apakah Ibu bisa minta waktunya sebentar, Nak? Waalaikumsalam. Baik Bu, ada apa ya? Coba duduk di sini sebentar. Ibu, nggak apa-apa ya mengganggu istirahatnya Salwa? Tidak apa-apa Bu. Emangnya ada hal apa yang perlu dibicarakan Bu? Gini, kemarin itu beberapa hari ini ya Ibu amati dari bangkunya Ibu ketika kamu belajar, ketika kamu istirahat, Ibu itu sering melihat Salwa itu banyak melamunnya, nggak ceria seperti biasanya gitu. Nah, kira-kira ada permasalahan apa, Nak? Mungkin Ibu bisa membantu. Sebenarnya tidak ada kok Bu. Benar, yakin, enggak apa-apa, Nak. Ayo cerita pada Ibu. Agar permasalahan yang dihadapi Salwa itu bisa terselesaikan dan Salwa bisa ceria lagi seperti dulu. Iya Bu. Sebenarnya ada yang Salwa pikirkan. Apa yang dipikirkan Salwa sampai-sampai tidak fokus dan banyak melamunnya? Ini Salwa memikirkan lomba puisi yang akan diadakan nanti, lomba puisi untuk Isra Mi'raj nanti, Nak. Iya Bu, benar. Saya sangat kepikiran dengan lomba puisi tersebut. Karena saya takut Bu. Saya merasa tidak percaya diri ketika harus membaca puisi di depan teman-teman. Oh, begitu. Jadi kamu nggak pede, takut, kurang percaya diri gitu ya di hadapan teman-teman dalam membaca puisi. Coba begini aja. Coba Salwa jelaskan. Mengapa Salwa itu takut dan kurang percaya diri untuk mengikuti lomba puisi peringatan Isra Mi'raj tersebut? Iya Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk mewakili teman-teman mengikuti lomba puisi tersebut. Saya rasa banyak teman-teman lain yang lebih pandai daripada saya. Jadi saya merasa takut Bu
dan tidak pede kalau saya yang mewakili teman-teman. Nanti kalau saya tampilnya jelek bagaimana, Bu? Lalu kalau mengakibatkan kelas kita kalah bagaimana? Kalah menang itu urusan nanti. Nah, yang penting kita sudah berusaha, ya kan? Sekarang Ibu paham kamu, perasaan kamu takut itu Ibu paham. Karena kamu kan salah satu perwakilan satu-satunya perwakilan kelas 6G dalam lomba puisi. Ibu menunjuk Salwa itu karena selama ini ya, Ibu perhatikan waktu pelajaran bahasa Indonesia di materi puisi kemarin itu Salwa itu punya potensi yang sangat bagus dalam berpuisi. Makanya Ibu pingin Salwa itu tampil di hadapan teman-teman semua karena Salwa itu punya bakat di situ. Nah, Salwa suka tidak sih membaca puisi kira-kira mampu enggak kemarin dalam melakukan puisi? Kalau saya suka Bu membaca puisi. Selain itu, saya juga senang sekali apabila melihat orang membaca puisi. Saya merasa saya juga mampu melakukan hal itu. Jadi sebenarnya Salwa juga senang, Bu. Lalu pernah ada teman Salwa berkata bahwa dia mudah memahami puisi yang dibacakan Salwa, karena Salwa membacakan puisi tersebut dengan jelas. Begitu, Bu, kata teman Salwa. Tuh kan, temannya Salwa aja merasa Salwa bagus membawakan. Berarti kan Salwa punya kemampuan yang bagus dalam berpuisi. Nah, itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti lomba puisi tersebut. Nah, kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba puisi yang diadakan sekolah nanti? Rencana saya seperti ini, Bu. Saya akan lebih sering berlatih. Kemudian mungkin itu bisa membuat saya lebih percaya diri. Saya akan berlatih di sekolah, di depan ibu guru. Kemudian saya juga akan berlatih di depan teman-teman. Jadi supaya saya lebih percaya diri nantinya ketika tampil di depan teman-teman dan guru. Lalu di rumah saya juga bisa latihan, Bu, baca puisi di depan cermin. Nah, barangkali nanti Salwa bisa melihat ekspresi Salwa sudah tepat atau belum. Kemudian Salwa bisa membaca puisi di depan ayah dan ibu Salwa, juga pada kakak Salwa. Seperti itu, Bu, rencana Salwa. Masya Allah, ide yang sangat bagus itu nak ya. Ternyata kamu punya rencana yang luar biasa ya. Ibu yakin kamu pasti mampu lebih baik ya, lebih baik daripada biasanya yang di dalam kelas. Meskipun ini pengalaman pertama kamu, insya Allah ibu yakin kamu bisa melakukan ini ya. Terus selanjutnya, apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri nak untuk mengikuti lomba puisi tersebut? Insya Allah sudah, Bu. Sekarang Salwa menjadi lebih percaya diri karena ibu juga mendukung Salwa untuk mengikuti lomba puisi tersebut. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah, sama-sama ya nak. Semoga dalam persiapan nanti apa yang kamu persiapkan bisa berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap sehingga kamu dapat meraih juara dalam lomba tersebut. Selanjutnya, aku mau tanya nih, apakah komitmen atau suatu yang harus kamu upayakan supaya kamu siap dan siap dalam menghadapi lomba puisi tersebut?
Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan latihan dengan sungguh-sungguh, Bu, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ikhtiar saya untuk menjadi juara lomba baca puisi mewakili kelas kita. Supaya kelas kita nanti bisa jadi juara, Bu, lomba baca puisinya. Amin. Semoga ya nak ya. Masya Allah, Ya. hebat sekali anak ibu. Baik, itu adalah komitmen yang kamu buat. Nah, Ibu harap komitmen yang kamu buat karena kamu sudah membuatnya dengan membuatnya sendiri. Ibu berharap kamu bisa melakukan komitmen tersebut sehingga apa yang kamu inginkan yaitu menang dalam puisi itu bisa terkabulkan ya gitu ya nak ya. Amin. Iya Bu, Salwa ingin kelas kita menjadi juara lomba baca puisi yang diwakili Salwa. Ya, amin. Terima kasih ya Salwa, semoga nanti kamu bisa dengan pede dan bisa menampilkan yang terbaik untuk kelas kita. Sama-sama Bu, Salwa juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah membantu Salwa untuk lebih percaya diri mengikuti lomba baca puisi sekolah kita nantinya. Amin. Sukses selalu ya nak. Semoga berat. Amin. Terima kasih Bu. Itu teman-teman dari saya. Katanya Pak Wandi sampun ya. Kalau sudah langsung di stop ya. Saya akan stop. Kembali ke ruang utama jam berapa, Bu? Di stop dulu. Di stop dulu. Stop dulu. Oke.